Berjumpa lagi di channel Welina Sepayang Official. Kita kembali fokus membahas soal-soal SKB, seleksi kompetensi bidang, khusus soal kebidanan. Kali ini kita akan membahas soal SKB dengan topik bayi. Oke, seperti biasa bagi kamu yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe sampai berwarna abu-abu dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih. Oke, kita mulai soal nomor 1 ya. Seorang bayi lahir di BPM ditolong oleh bidan. Bayi lahir spontan dengan letak belakang kepala, lahir langsung menangis ya. Kemudian bidan memperhatikan adaptasi bayi baru lahir, terutama adaptasi yang paling nyata dan cepat, yaitu tentang sistem pernapasan dan sirkulasi. Nah, untuk membantu bayi yang lahir agar tetap sehat dan tidak terjadi hipoksia, maka berikut ini adalah yang harus diperhatikan bidan terkait dengan kasus di atas. A. Perkembangan paru berlanjut dari lahir hingga usia 2 tahun. B. Perkembangan paru berlanjut dari lahir hingga usia 4 tahun. C. Perkembangan paru berlanjut dari lahir hingga usia 6 tahun. D. Perkembangan paru berlanjut dari lahir hingga usia 8 tahun. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D. Karena memang paru-paru itu berlanjut dari sejak lahir sampai usia 8 tahun. Jawabannya D. Oke, soal nomor 2. Seorang bayi lahir di BPM, lahir spontan dan langsung menangis. Bayi lahir cukup bulan, fungsi pernapasan normal karena dinding alveoli tetap stabil sehingga tidak kolaps pada akhir persalinan. Nah, unsur apakah yang membantu keadaan tersebut? A. Glukosa, B. Glikogen, C. Surfaktan, D. Cairan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C. Surfaktan, karena surfaktan ini adalah zat ya, satu zat yang melapisi dinding alveoli paru sehingga bayi bisa tetap bernapas dengan spontan. Jadi jawabannya surfaktan ini diproduksi saat mulai usia kehamilan 24 minggu sampai ke usia kehamilan 37 minggu. Jadi biasanya yang bermasalah itu adalah bayi-bayi yang prematur, karena di sini bayinya cukup bulan, jadi biasanya tidak ada masalah karena surfaktannya cukup menutupi ataupun melapisi dinding alveoli paru. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita ke soal nomor 3 ya. Seorang bayi lahir dengan SC. Jadi ini adalah persalinan dengan tindakan SC, seksi sesar ya. Bayi lahir langsung menangis, bayi langsung dirawat bersama ibunya dan langsung menyusu kuat. Masalah apakah yang mungkin terjadi dalam jangka waktu lama pada kasus tersebut? Nah, berarti ini adalah masalah yang mungkin terjadi pada bayi dengan jenis persalinan SC. A. Penyakit pernapasan, B. Paru kering, C. Paru basah, D. Infeksi paru. Jadi yang paling sering masalah terjadi pada bayi dengan jenis persalinan SC itu adalah C. Paru-paru basah. Paru basah karena bayi yang lahir dengan SC itu tidak melewati mekanisme persalinan normal seperti pada bayi yang lahir dengan spontan ataupun normal. Jadi jawabannya adalah C. Paru basah. Kita ke soal nomor 4 ya. Seorang bayi lahir di BPM secara lahir spontan segera menangis. Setelah lahir, bayi dikeringkan dari cairan ketuban agar tidak kehilangan panas dan suhu tubuh stabil. Bayi baru lahir ini belum dapat mengatur suhu sehingga akan mengalami stres dingin akibat masuk ke ruang bersalin yang suhunya lebih dingin. Nah, usaha bayi pada kasus di atas adalah A. Pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil, B. Pembentukan suhu dengan mekanisme menggigil, C. Peningkatan metabolisme dengan mekanisme menggigil, D. Peningkatan metabolisme tanpa mekanisme menggigil. Nah, jadi di sini reaksi bayi tersebut dalam mengatasi situasi di mana untuk berusaha supaya tetap suhu stabil itu adalah pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil. Kita ke soal nomor 5 ya. Seorang bayi lahir di BPM 3 hari yang lalu dalam keadaan waktu lahir sehat. Dalam merawat bayi, bidan sangat memperhatikan prinsip pencegahan infeksi. Tanda-tanda infeksi pada tali pusat yang perlu diwaspadai bidan adalah A. Kulit sekitar tali pusat kemerahan, B. Tali pusat layu, C. Tali pusat tidak segera terputus, D. Tali pusat kering. Nah, jadi di sini kalau tanda-tanda infeksi tali pusat itu adalah kulit sekitar tali pusat kemerahan. Itu merupakan tanda awal. Biasanya warna sekitar tali pusat itu kemerahan dulu, baru juga menimbulkan bau dan mungkin akan mengeluarkan nanah dan berair. Jadi yang layu,
dan segera terputus dan kering, itu adalah tali pusat yang bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A, tali kulit di sekitar tali pusat kemerahan. Jawabannya A. Oke, kita ke soal nomor 6. Seorang bayi lahir di rumah sakit. Selanjutnya bayi dilakukan penimbangan. Hasilnya berat badan lahir 3.500 gram, panjang badan 49 cm, artinya normal ya. Kemudian dilakukan perawatan mata. Pada kasus di atas, perawatan yang benar adalah dengan mengoleskan A, salep mata tetrasiklin 2%, B, salep mata erythromycin 1%, C, salep mata erythromycin 2%, D, salep mata tetrasiklin 1%. Jadi yang biasanya diberikan itu adalah option D ya, salep mata tetrasiklin 1%. Jawabannya adalah D. Oke, kita ke soal nomor 7. Ini soal tentang perlindungan hukum terhadap anak ya. Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisi tentang A, perlindungan hukum pada anak terhadap segala bentuk pelecehan seksual, B, perlindungan hukum pada anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada anak, C, perlindungan hukum pada anak terhadap segala bentuk pemukulan anak, C, perlindungan hukum pada anak terhadap segala bentuk intimidasi kepada anak. Nah, jawabannya di sini yang paling tepat adalah B, perlindungan hukum pada anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada anak. Jawabannya B. Oke, kita ke soal terakhir, soal nomor 8 ya. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak akan diproses penyidikannya, namun dapat diserahkan kembali kepada orang tuanya, atau bila tidak dapat dibina lagi, maka akan diserahkan kepada Departemen A, Kehakiman, B, Sosial, C, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, D, Komisi Perlindungan Anak. Nah, jadi di sini bila anak tidak dapat dibina lagi, maka akan diserahkan kepada Departemen Sosial. Jawabannya adalah B.